siang saudara, kembali lagi bersama saya Ahmad Rigul dan Siap akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dalam acara Kilas Berita UPSI TV. Saudara, berita pertama datang dari skala nasional mengenai bencana gagal ginjal akut misterius. BPOM RI telah merilis beberapa obat yang aman untuk dikonsumsi. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan RI telah merilis daftar obat sirup yang akan menyebabkan penyakit yang diderita pada anak ini. Dari 102 daftar obat yang diteliti oleh BPOM RI, antara lain amoxicillin, amoxan, Vitex, dan lain-lain. Produk ini ditemukan pada pasien yang mengalami gagal ginjal akut misterius. BPOM menegaskan, produk tersebut aman untuk dikonsumsi dan bukan salah satu penyebab gagal ginjal akut misterius. Saat ini, terhitung sebanyak 241 anak mengalami gagal ginjal akut, dengan 133 diantaranya meninggal dunia, ujar Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin. Beliau juga menginstruksikan untuk menghentikan sementara penyebaran obat dalam kemasan sirup. Itu adalah obat-obatan yang kita temukan di kediaman pasien, dan kita tanyakan kepada pasien apakah mengonsumsi obat ini. Obat-obatan ini kami serahkan ke BPOM untuk diuji secara kualitatif dan kuantitatif. Apakah memiliki senyawa yang berbahaya? Ujar Menkes RI dalam konferensi pers Jumat 21 Oktober 2022. Pemerintah berusaha untuk menekan penyebaran penyakit gagal ginjal akut misterius yang menyerang anak umur 8 bulan hingga 18 tahun. Penyakit ini ditandai dengan diare, muntah, demam, dan juga infeksi saluran pernapasan. Dihimbau kepada seluruh orang tua agar tidak sembarangan memberikan obat kepada anak. Ikutilah resep dan juga anjuran dokter. Berita kedua datang dari Malang, Jawa Timur. Ratusan murid SMAN 1 Turen melakukan demo di halaman sekolah menuntut penurunan kepala SMAN 1 Turen. Hal ini dilakukan lantaran kepala sekolah mereka dinilai arogan dan anti kritik. Kejadian ini terjadi pada Senin 17 Oktober 2022. Menurut dari beberapa sumber berita, para siswa menuntut kepala SMAN 1 Turen, Eni Dwi Retnowati, untuk turun dari jabatannya. Hal ini disebabkan oleh ancaman yang diberikan kepala sekolah tersebut kepada beberapa guru dan juga murid. Menurut murid yang tidak ingin disebutkan namanya, contoh anti kritik Capsek tersebut adalah ia mengancam akan menjebloskan siswanya ke dalam penjara karena suatu hal yang sepele, yaitu cuitan medsos yang itu sendiri adalah kritik dan saran kepada kepala sekolah, ujar sang murid. Saat ini kasus tersebut sedang ditangani Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Berita ketiga datang dari dunia politik. Lembaga survei Saiful Munjani Research and Consulting (SMRC) memperlihatkan elektabilitas Ganjar Pranowo di peringkat pertama dalam daftar calon presiden Indonesia tahun 2024, mengalahkan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Nilai masing-masing calon presiden antara lain Ganjar Pranowo dengan perolehan nilai 32,1%, Prabowo Subianto dengan perolehan nilai 27,5%, dan Anies Baswedan dengan perolehan nilai 26%. Sedangkan ada 14,4% yang tidak menjawab atau tidak tahu. Menurut Direktur Research SMRC, Denny Irvani, dalam waktu 1,5 tahun terakhir, dukungan pada Ganjar mengalami kenaikan dari 25,5% menjadi 32,1% pada Oktober 2022, ujar Denny pada hari Minggu 23 Oktober 2022. Dengan ini, elektabilitas Ganjar mengalahkan Anies yang telah dideklarasikan sebagai calon presiden 2024 dari Partai Nasdem pada Senin 3 Oktober lalu. Denny juga menjelaskan kemungkinan besar hanya ada 3 calon yang muncul dalam Pilpres 2024 nanti. Survei ini dilakukan secara bertahap oleh seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Dalam populasi itu, dipilih secara random 1.220 responden. Demikian kilas berita siang ini. Kita akan berjumpa lagi esok hari pada jam yang sama. Saya Ahmad Rigul dan Siap, pamit undur diri dan selamat menyaksikan acara kami selanjutnya.